Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib
Sebab itu kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, penolong, penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Selamat pagi, selamat, tetap semangat, dan percayalah karena penyertaan Tuhan Yesus. Pagi hari ini ada berkat kasih yang Tuhan bawa ke hadapanmu. Mari, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan berdoa dan izinkan saya melepas masker ini dahulu. Dan kita membutuhkan masker ini dimanapun kita berada, bahkan seharusnya tidak perlu pun kita didenda karena itu untuk kebutuhan kita, dan kita taat kepada pemerintah, juga taat kepada pemerintah yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih berkat penyertaan-Mu. Pagi ini Tuhan kami tetap sehat, karena itu semua kasih kemurahan-Mu saja. Saya berdoa Tuhan kepada setiap jemaat yang saat ini melihat secara ibadah streaming ini Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu, jemaat-jemaat berkemenangan, GBI FIFA Tuhan, Engkau telah taruh
Dan kami menang bukan karena kami pribadi, kami menang karena Tuhan Yesus. Kami menang di dalam kerendahan hati. Kami menang karena Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai memberkati kami. Tuhan, sebelum firman disampaikan, Engkau mengurapi, Engkau memberkati kami terlebih dahulu. Setiap pribadi yang akan mendengar kebenaran firman-Mu, lembutkan hatinya, dan bukakan telinganya, sehingga setiap firman yang ditaburkan, biarlah firman itu bertumbuh kepada setiap pribadi, lepas pribadi. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, saya boleh Tuhan diajar oleh kebenaran firman-Mu, ditegur olehnya, dan lebih daripada itu Tuhan, saya menyampaikan apa yang Engkau mau, bukan karena kedagingan saya, tapi biarlah Tuhan, nama-Mu diagungkan, ditinggikan, diriku Tuhan sebagai daging ini makin direndahkan. Tuhan terima kasih, beracaralah ya Tuhanku, dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Kembali kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Matius 7 ayat 7 sampai kepada ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul pemberian terbaik dari Allah Bapa. Hari-hari ini ada beberapa orang, bahkan beberapa orang percaya yang mempertanyakan, mengapa harus ada virus corona? Apakah ini pemberian dari Tuhan? Mengapa bahwa virus corona itu harus membunuh sekian banyak orang? Seringkali ada beberapa orang yang bahkan minta ampun saya Tuhan, mengatakan apa Tuhan itu benar-benar ada. Tapi pagi hari ini saya ingin katakan, Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata bagi hidupmu. Dan Tuhan itu memberi yang terbaik untuk kita semua. Percayalah, inilah firman kebenaran yang sudah teruji beribu tahun. Dan ujian itu tidak hanya sekedar ujian mempertanyakan, bahkan memojokkannya. Tapi firman kebenaran tidak pernah salah. Dan pagi hari ini kita belajar bahwa tetap Tuhan memberi yang terbaik untuk kita semua. Buktinya kita tetap sehat, buktinya kita tetap baik. Lihat hal-hal yang indah, yang baik. Dan tidak ada dimanapun yang terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa salib yang menjadi bukti siksaan 2000 tahun yang lalu, bahkan kita tahu bahwa 2000 tahun yang lalu orang-orang tidak berani memasang salib di rumah dimanapun. Kenapa? Karena itu adalah tanda bahwa salib cara mati yang sangat menyiksa. Salib adalah salah satu tanda aib. Tapi Anda lihat sekarang, orang memakai salib, rumah-rumah pakai salib. Kenapa? Karena salib sudah membebaskan kita semua. Salib sudah melepaskan kita dari dosa. Dan salib adalah salah satu pemberian terbaik dari Tuhan Yesus kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, kalaupun engkau mengalami masalah persoalan saat ini, ada virus corona, bahkan bukan masalah virus coronanya, tapi dampaknya ada ekonomi. Semua merasa sulit, keuangan sulit, tidak gampang jalan-jalan dan sebagainya. Jangan katakan bahwa engkau sedang memikul salib Tuhan. Memikul salib Tuhan dalam artian yang negatif. Memikul salib Tuhan seolah-olah itu beban. Seolah-olah Tuhan Yesus belum menyelesaikan salib. Karena apa yang dikatakan Tuhan, lewat salib Tuhan menyelesaikan semuanya. Tetelestai, sudah selesai.
Jadi jangan kita membangkit-bangkit lagi bahwa waktu memikul salib, maka kita bersama Tuhan menderita. Tidak. Kita menderita bukan sebab, tapi kita menderita karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita tidak mungkin membalas kebaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya, salib bukan membuat engkau menderita. Salib hanya membuat engkau membatasi dagingmu. Tapi ingatlah, itu semua baik, semua indah. Jadi yang pertama kita tahu, pemberian terbaik Tuhan Yesus untuk kita adalah salib. Karena lewat salib kita dibebaskan. Lewat salib, tanda yang tadi adalah tempat aib, tanda yang tadinya dihindari. Tapi Tuhan punya cara, Tuhan punya kuasa membalikkannya. Saat ini salib dipakai di mana-mana sebagai tanda kemenangan. Maka yang pertama pagi hari ini saya ingatkan, kalau ada orang mengatakan pikul salib dengan pengertian engkau menderita, ingatlah, Tuhan sudah menderita untuk kita. Itu sudah selesai. Jadi, pakailah tanda salib dengan bangga. Pakailah tanda salib bahwa engkau sudah diselamatkan. Ya. Yang kedua, kita tahu bahwa pemberian yang terbaik untuk Tuhan adalah pemberian yang terbaik yang Tuhan tahu bahwa itu adalah untuk kita. Ya. Ayub 1 ayat 21 mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hari-hari ini tidak gampang. Ada corona yang saya katakan tadi berakibat kepada ekonomimu, berakibat mungkin kepada engkau yang tadinya sudah rencanakan untuk berlibur dan sebagainya, dan kau harus gagal. Ingatlah, itu semua sementara. Punyailah pandangan seperti Ayub. Saya lahir telanjang dan saya akan kembali telanjang. Kita milik Kristus. Jadi waktu Tuhan memberikan pengertian yang indah, yang baik, bahwa harta kita seharusnya memang harta yang ada di surga. Ya, kenapa? Kalau engkau memulai pengertian seperti orang-orang dunia, waktu keadaan begitu tidak baiknya, sehingga engkau diizinkan hartamu harus hilang, kesempatanmu untuk jalan-jalan harus hilang. Ingatlah, itu semua milik dunia. Jangan sesalin itu, karena itulah pemberian dunia. Pemberian yang terbaik dari Tuhan adalah engkau merelakannya. Engkau tahu bahwa engkau lahir tidak membawa apa-apa, dan engkau akan kembali tidak membawa apa-apa, selain jiwa-jiwa yang diselamatkan, selain mahkota kehidupan itu, dan berbahagialah engkau. Yang kedua, kita tahu, memberi yang terbaik adalah memberi yang Tuhan sempurna berikan kepada kita. Tadi kita sudah baca, Matius 7 ayat 9 dan 10 mengatakan demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau membeli ular jika meminta ikan? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa kita yang akan memberi yang terbaik. Bahkan ayat 11 mengatakan, ya, Matius 7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Percayalah, pemberian dari Tuhan Yesus selalu yang terbaik untuk kita semua. Ya, lihat hal-hal yang indah, yang baik. Dengan adanya virus corona ini, kita hadir, kita tinggal di rumah, kita yang tadinya sibuk mau ketemu anak-anak aja susah. Tapi lihat, engkau saat-saat ini dapat bergaul akrab dengan anak-anakmu, dapat bergaul akrab dengan pasanganmu. Makanya ingatlah, pelihara keluarga itu, karena keluarga itu penting bagimu. Bahkan yang terlebih, dengan waktu yang Tuhan berikan saat ini, engkau punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Lihat, ternyata Tuhan menyatakan lewat keadaan ini, bahwa gereja yang sempurna adalah gereja pribadi-pribadi di dalam dirimu. Tuhan katakan keselamatan itu adalah milik pribadi. Makanya jangan seringkali kita terpengaruh. Kalau kita tidak pergi ke gereja, apalagi gereja yang seolah-olah berapi-api, seolah-olah mewah,
seolah-olah pujiannya luar biasa. Itu yang terpengaruh adalah perasaan dagingmu. Tapi Tuhan ingatkan, keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Ingatlah, saat ini kita diingatkan semua bahwa engkau harus membangun senantiasa hubungan pribadi dengan Tuhan lebih erat, lebih baik. Ingat, hubungan pribadimu akan menentukan keselamatanmu. Itu pemberian yang terbaik, pengertian yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah. Dan biarlah semua ini indah baik untuk kita semua. Bahkan Tuhan katakan di dalam Yesaya 44 ayat 2, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Tuhan sudah tahu. Ini yang ketiga, bahwa engkau sudah ditetapkan bahkan sejak dari kandungan. Tuhan sudah tahu arah kemana engkau pergi, arah kemana engkau harus berjalan. Tidak berarti kita seperti robot. Tuhan mengarahkan, Tuhan tahu tujuanmu. Tetapi kita tetap mendapatkan kebebasan. Tentu kebebasan yang bertanggung jawab. Ingat, bahwa Tuhan yang sudah membentuk, yang sudah menentukan kita, untuk kita diarahkan kembali ke surga. Jangan sampai arah ini meleset. Justru hari demi hari ini, kita harus lebih dekat pada Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, sehingga arah kita tidak salah, sehingga kita makin presisi datang bersama Tuhan. Ingat, dunia ini, magnet ini yang ada dengan segala kekayaan, dengan segala kenyamanan ada di dunia ini, mencoba menarikmu untuk arahmu tidak sampai ke surga. Tapi ingatlah, waktu engkau bergaul akrab dengan Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu akan mengoreksi kembali arahmu untuk kembali kepada arah yang benar. Saat ini Tuhan yang menjadikan engkau, Tuhan sungguh tahu apa yang ada padamu. Serahkan pada Tuhan kekhawatiranmu, serahkan pada Tuhan segala hal yang menurutmu tidak mungkin kau hadapi. Ingat, di dalam Keluaran 14 ayat 14 jelas sekali bahwa Tuhan mengatakan, engkau diam saja, biar aku yang berperang. Hanya Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita, yang menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Selain kita menyembah padanya, tapi dia juga yang membela kita pada saat-saat keadaan genting. Dia yang maju pertama kali. Itu bukan yang terjadi kepada sistem kerajaan dunia ini. Kita sudah menyembah raja, kita menyembah pemimpin kita menginginkan dia. Tapi kalau ada masalah persoalan, mereka selalu ada di belakang. Yang maju selalu ada tentara dulu, yang maju selalu orang-orang lain dulu, baru dia yang terakhir. Tapi ingat, Tuhan kita selalu maju di depan kita terlebih dahulu. Bahkan Tuhan dengan jelas memerintahkan, engkau diam saja. Saat ini kita tidak perlu takut. Kita diam saja, kita dekat pada Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemberian-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Salib-Mu menyelamatkan kami, Tuhan. Sehingga saat ini kami tidak memandang salib itu sebagai beban. Salib itu adalah lambang untuk kami sudah dimenangkan, sudah ditebus. Yang kedua, kami tahu, Engkau tahu pemberian yang terbaik untuk kami semua. Engkau sebagai Bapa, Engkau sebagai ayah, Papa kami. Tidak mungkin Engkau memberikan sesuatu yang tidak baik. Tidak mungkin Engkau memberikan kami ular ataupun racun dikala kami meminta roti, dikala kami meminta sesuatu yang baik. Bahkan ikan itu Tuhan tidak pernah digantikan dengan ular. Terima kasih Tuhan. Kami tidak perlu khawatir menghadapi situasi corona yang menyebabkan ekonomi kami sulit. Menyebabkan kami juga sulit melakukan ini dan itu. Tapi kami Tuhan senantiasa berdiam diri di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau yang berperang ganti kami. Tuhan terima kasih. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang sudah ditaburkan tempat ini, Engkau meteraikan di setiap pribadi kami lepas pribadi. Dan firman itu hidup di dalam hidup kami. Tuhan Yesus terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.